Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Tulisan Syekh Darnuji rahimahullahu taala. Sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu hal. Artinya ilmu yang berkenaan dengan hal-hal yang kita hadapi setiap saat, seperti mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul, kemudian ilmu tentang menjaga hati dari berbagai macam penyakit. Bukan berbagai macam penyakit, kemudian ilmu tentang keadaan hati, bagaimana supaya hati tawakal, supaya hati ridha kepada Allah. Kemudian juga kemarin tentang kemuliaan ilmu. Semua orang tahu bahwa ilmu itu mulia. Karena ilmu itu sifat khusus yang dimiliki oleh manusia. Bahkan Rasulullah SAW yang sudah sangat mendalam ilmu beliau, Allah masih menyuruh Nabi kita untuk meminta berdoa kepada Allah supaya ditambahkan ilmu oleh Allah. Wa qul rabbi zidni ilma, katakan oleh Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah kepadaku akan ilmu pengetahuan. Sekarang lanjutannya, masih tentang ilmu-ilmu yang mesti kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibri wat tawadhu'i wal ulfati wal iffati wal israfi wat taktiri wa ghairiha. Jadi mulai dari sini, ini pada sebahagian kitab nggak ada ini. Karena kitab ini asalnya dari manuskrip. Ada banyak model manuskrip sehingga saling melengkapi. Bermula ilmu itu perantara kepada mengenal kibir, mengenal ketakaburan, dan mengenal tawadu, mengenal ulfah, berdamai, wal iffah, mengenal iffah. Ilmu perantara untuk mengenal iffah. Iffah satu sifat yang dengan sifat itu kita bisa terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Wal israf, ilmu juga perantara untuk mengenal apa itu israf. Israf itu berboros. Kemudian takdir, ilmu juga, dengan ilmu kita tahu apa itu yang dimaksud dengan pelit, wa ghairiha, dan lain-lain. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahu al-judi wal bukhli wal jubni wal jara'ah. Dan demikian pula pada semua akhlak-akhlak. Seumpama al-judi dermawan, wal bukhli kikir, wal jubni penakut, wal jur'ah berani. Atau jur'ah ini sembrono. Artinya apa yang pengen dijelaskan di sini? Seperti sifat-sifat takabur, tawadu, ulfah, iffah, menjaga diri, boros, pelit, dan lain-lain, itu semua sifat-sifat yang setiap saat kita menghadapinya. Yang setiap waktu kita tidak bisa lepas dari sifat-sifat yang begini. Makanya kita juga perlu pengetahuan untuk mengenal sifat-sifat ini. Yang baik nanti kita amalkan, sifat-sifat buruk kita tinggalkan. Itu maksudnya. Wah, ini penjelasannya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Wala yumkinu taharudhu anha illa bi'ilmiha. Maka bahwa sungguh takabur, ini penjelasan semuanya. Maka bahwa sungguh takabur, bahwa sungguh kikir, bahwa sungguh penakut, bahwa sungguh israf berboros itu haramun, semuanya haram. Wala yumkinu taharudhu anha, dan tidak mungkinlah oleh menjaga diri darinya semua illa bi'ilmiha, kecuali dengan mengetahui semuanya. Wa ilmi ma yudaduha, melainkan dengan mengetahui ma yang berlawanan ya akannya semua. Takabur, sombong, kikir, penakut, boros, semuanya haram. Kita nggak mungkin bisa menjaga diri dari sifat-sifat yang haram ini. Takabur, kikir, dan semuanya, melainkan dengan mengetahui apa iya. Takabur itu benda apa? Kikir itu benda apa? Kita nggak mungkin bisa terjaga dari semua sifat ini, melainkan dengan mengetahui apa itu sifat, dan dengan mengetahui sifat-sifat yang bisa melawannya.
Sehingga sifat buruk ini kita tinggalkan, kita amalkan sifat baik yang lain. Takabur misalkan lawannya tawadu, kikir lawannya dermawan, penakut lawannya berani, boros lawannya sederhana, wastiyah pertengahan, begitu dan seterusnya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan kepada setiap manusia akan ilmunya, akan mengetahuinya semua. Tentang takabur harus paham, kikir harus paham, kemudian lawan-lawannya juga harus paham. Begitu maksudnya. Terus apakah di dalam kitab ini akan dibahas semua tentang takabur, kikir, dan penakut? Enggak. Ini bukan kitab tentang akhlak, tapi ini kitab tentang cara kita belajar. Cuma ini baru permulaannya. Waqad sannafas Sayyidul Imamul Ajallul Ustadzus Syahidu Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaqi. Dan sungguh telah menyusun oleh Said Al-Imam As-Said Al-Imam, seorang imam Al-Ajal yang mulia, Al-Ustadz, seorang ustadz Asy-Syahid. Asy-Syahir ini maksudnya. Asy-Syahir apa Asy-Syahir apa Asy-Syahid? Asy-Syahid Nasiruddin, nama beliau Abul Qasim. Akan apa beliau karang? Kitaban, satu kitab fil akhlak, dalam ilmu akhlak. Wa ni'ma ma sonnafa, dan sebaik-baik ma yang mengarang ianya beliau tentang ilmu akhlak, itulah ini kitab. Jadi nikma itu maksus bil maddahnya dibuang. Dan sebaik-baik ma yang telah mengarang ianya beliau, atau ni'ma ma sunnifa, sebaik ma yang dikarang akan dianya ma dalam ilmu akhlak, itulah dianya ini kitab. Jadi beliau Syekh Zarnuji rahimahullah merekomendasikan kepada kita satu kitab yang telah dikarang oleh Syekh Nasruddin yang berisi tentang akhlak-akhlak. Beliau memujinya bahwa kitab terbaik, kata beliau, fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, maka wajib kepada setiap muslim oleh menghafadznya kitab atau memahaminya kitab. Jadi kita perlu ada pegangan satu kitab akhlak supaya kita tahu yang mana sifat terpuji, akhlak terpuji, yang mana akhlak buruk, supaya bisa kita tinggalkan. Jadi kesimpulan sementara, ilmu yang wajib dipelajari yaitu ilmu yang wajibin, maksudnya ilmu yang farduin, yang mesti setiap orang mempelajarinya, yaitu ilmu hal, ilmu yang berkenaan dengan kebutuhan kita setiap saat. Baik yang menyangkut dengan zahir, salat, puasa, zakat, segala macam, atau yang menyangkut dengan batin tentang akhlak-akhlak, sifat, segala macam sifat-sifat hati. Wa amma hifdzu ma yaka'u fil ahayin. Adapun bermula memelihara ma yaka'u yang terjadi ianya ma fil ahayin pada sebahagian waktu. Ahayin ini jamak dari hinon. Fardun ala sabilil kifayah, maka bermula dianya ma itu sabit fardu di atas jalan kifayah. Adapun memelihara ma maksudnya mengetahui sesuatu yang terjadinya kadang-kadang, enggak selalu terjadi. Misalkan seperti tentang ilmu cara sholat jenazah, cara memandikan mayat. Adapun mempelajari sesuatu yang terjadinya jarang-jarang, maka fardun, dianya itu hukumnya fardun ala sabilil kifayah, hukumnya fardu kifayah, bukan farduin. Fardu kifayah artinya fardu kifayah dengan dilakukan oleh sebahagian orang, yang lain sudah terlepas. Ini idza qamal ba'du fi baldatin saqata anil bakin. Idza qama al-ba'du, apabila melaksanakanlah oleh sebahagian fi baldatin, oleh sebahagian orang, maksudnya dalam satu negeri, saqata anil bakin, niscaya gugur ianya ilmu tadi dari sebahagian yang lain. Jadi kejadian-kejadian yang jarang terjadi, pengetahuan tentang hal tersebut hukumnya fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Idza qamal ba'du, apabila dilakukan oleh sebahagian orang, atau apabila telah diketahui oleh sebahagian orang dalam satu negeri, maka gugur kewajiban dari yang lain. Fa illam yakun fi baldah may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'sam, dan apabila tidak ada dalam negeri itu siman yaqumu bihi, yang melaksanakan ia dengannya ilmu yang fardu kifayah,
ishtaraku, niscaya bersyarikatlah mereka semua, bersyarikatlah mereka jami'an semuanya fil ma'sami dalam dosa. Itu masalah fardu kifayah. Bila dilaksanakan oleh sebagian orang, yang lain terlepas. Tapi bila tidak ada dalam satu daerah, satu desa, nggak ada orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu fardu kifayah dan tidak ada yang mau mempraktekkannya, semuanya ikut berdosa. Ada yang meninggal, nggak ada yang ngurus, dosa satu kampung. Fayajibu 'alal imami ay ya'murahum bizalik, maka wajib kepada imam. Imam maksudnya pemimpin, khalifah, apa presiden, apa penguasa. Fayajibu 'alal imam, maka wajib kepada imam ay ya'murahum, bahwa memerintahkan ia akan mereka manusia rakyatnya bizalik, dengan demikian belajar tentang fardu kifayah. Wa yujbaru ahlul baladi ala zalik, dan dipaksakan akan penduduk satu negeri ala zalik, atas demikian fardu kifayah. Boleh seorang penguasa wajib untuk memerintahkan masyarakatnya supaya ada yang paham tentang hal-hal fardu kifayah. Nah, karena bila terjadi sesuatu nanti ada yang akan melakukannya. Kalau ada yang nggak mau, yujbaru ahlul balad, boleh dipaksa akan penduduk satu daerah ala zalik untuk menuntut ilmu-ilmu yang berkenaan dengan fardu kifayah. Qila, dikatakan orang. Nah, dikatakan orang, apa yang dikatakan orang? Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab, qila ini lafaz tamrid namanya. Sakit. Tapi enggak semua yang qila itu lemah. Semacam misalkan dalam kitab fikah ketemu asah wa qila dan dikatakan orang. Jadi enggak semua yang qil itu lemah. Qil ini dikatakan orang atau ruya, diriwayatkan orang. Biasanya ada 3 maksudnya. Yang pertama karena enggak diketahui siapa orang yang mengatakannya, maka dibilang dikatakan orang. Ada kala tujuannya ini untuk dalam perdebatan, misalnya bila dikatakan begini maka dijawab begini, bila ditanya begini maka jawabannya begini. Ada satu lagi qila menunjukkan tentang lemah, isi perkataannya lemah, dikatakan orang. Jadi isi perkataannya berarti biasanya tanpa dalil, misalkan tanpa didukung oleh dalil yang kuat. Jadi tidak melulu kalau di depan qila itu maksudnya lemah, tidak. Karena ada 3 maksud. Dikatakan orang, inna ilma ma yaka'u ala nafsihi fi jamil ahwali bimandilatit ta'ami la budda likulli wahidin min dhalik. Dikatakan orang, inna ilma ma, sesungguhnya mengetahui ma, yaka'u yang terjadi ianya ma'ala nafsihi, di atas dirinya, fi jamil ahwal, dalam setiap keadaan, itu sabit bimandilatit ta'am, itu sabit dengan seumpama, seperti kedudukan makanan, la budda likulli wahidin, yang tidak boleh tidak bagi setiap orang, min dzalik, dari demikian makanan. Nah, jadi ada yang mengatakan begini, untuk mengetahui sesuatu yang menimpa kita setiap saat, untuk mengetahui, untuk memiliki ilmu terhadap sesuatu yang kita alami setiap saat, itu umpama makanan yang setiap orang membutuhkannya. Ilmu tentang mengenal Allah, tentang kewajiban sholat, tentang cara berpuasa, tentang berakhlak baik, tentang cara meninggalkan akhlak yang buruk, tentang cara dagang yang baik. Bila kita memang seorang pedagang, jadi mengetahui sesuatu yang selalu kita alami setiap saat, itu umpama makanan yang kita butuhkan setiap saat. Nggak bisa seorang pun lepas dari makanan. Nah, ini berarti ilmu fardu'in. Wa ilmu ma yaka'u fil ahayin bimandilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dan bahwa sungguh mengetahui yaka'u yang terjadi ianya fil ahayin dalam sebahagian waktu, itu bimandilatid dawa, itu sabit dengan kedudukan obat. Yahtaju ilaihi, yang butuh ianya seorang kepadanya atau kepadanya obat, fi ba'dil awqat, pada sebahagian waktu. Adapun mengetahui, adapun memiliki ilmu terhadap sesuatu yang jarang terjadinya, itu seumpama obat. Artinya orang butuh kepada obat pada sebahagian waktu, pada waktu tertentu ketika dia sakit. Kan orang biasanya nggak selalu sakit. Ini namanya ilmu fardu kifayah. Wa ilmun nujumi bimandilatil maradi fata'allumuhu haramun. Dan bermula ilmu nujum, ilmu perbintangan, itu bimandilatil marad, itu dengan seumpama penyakit.
fata'allumuhu haramun. Maka bermula mempelajarinya ilmu nujum itu haram hukumnya. Jadi ilmu nujum ini berbeda dengan ilmu falak, tentang ilmu perbintangan itu malah dianjurkan untuk dicari. Banyak ulama yang ahli ilmu falak. Jadi ilmu nujum ini ilmu bintang, semacam ilmu zodiak untuk melihat nasib. Ya, kalau bintangnya begini, nasibnya begini, lahirnya bulan begini, nasibnya begini, ekonominya begini, asmaranya begini, dan seterusnya yang sering kita baca di majalah-majalah misalkan dulu. Ilmu yang seperti itu haram menuntutnya. Li'annahu yadur wa la yanfa'u. Karena bahwasanya ilmu nujum itu yadur, membahayakan ia, wa la yanfa'u, dan tidak bermanfaat ia. Wal harbu an qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin. Dan bermula lari dari ketentuan Allah dan takdirnya Allah itu ghairu mungkin, tidak mungkin. Nah, jadi nggak ada faedah mempelajari ilmu nujum. Adapun ilmu falak itu memang dianjurkan. Itu orang bikin kalender segala macam karena ilmu falak. Jadi daripada kita mempelajari ilmu nujum segala macam, mending waktu kita alokasikan kepada hal-hal yang lebih berguna ini. Fayambaghi likulli muslimin ay yashtaghila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wad du'a wat tadarru wa qiraatil Qur'an was shadaqah ad-dafi'ati lil bala. Maka sepantaslah bagi setiap muslim oleh bahwa yashtaghila, sibuk ia, fi jami'i awqatihi, dalam seluruh waktunya sibuk bizikrillah ta'ala, dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa doa, sibuk dengan berdoa, wa tadarru, sibuk dengan ibadah, wa qiraatil Qur'an, sibuk dengan baca Quran, was sadaqah, sibuk dengan sedekah, sedekah ad-dafi'ah, sedekah yang bisa menolak, menghilangkan lil bala, bagi bala, wassalah, dan sibuk dengan salat. Nah ini, jadi beliau menganjurkan hendaklah setiap muslim itu, muslim yang berakal sehat, yang menggunakan seluruh waktunya untuk hal-hal kebaikan seperti mengingat Allah, berdoa, bertadarru, beribadah, kemudian baca Quran, bersedekah. Sedekah itu bisa menolak bala. Ini beliau ambil dari hadis as-sadaqatu tadfa'ul bala, misalkan sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bala, dan kita gunakan waktu untuk memperbanyak sholat. Wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah, dan bahwa yas'ala ini kita atah kepada yashtaghila. Sepantaslah bagi setiap muslim bahwa yas'alallah, meminta ia kepada Allah Ta'ala al-afwa, akan keampunan. Kita mohon ampun kepada Allah. Wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita mohon akan kesehatan, afiyah. Kesehatan, selamat dari segala bala dan ujian. Fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Jadi afiyah itu selamat, sehat. Selamat dari segala macam penyakit, segala macam bencana. Kenapa kita harus banyak meminta kepada Allah, meminta dan diselamatkan? Liyasunallahu anhu ta'ala al-bala'a wal afat, supaya menjaga oleh Allah anhu, darinya seseorang, supaya menjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya seseorang, al-bala, akan bala, wal afat, dan afat, segala penyakit derita, supaya Allah menjaga kita. Kita berdoa kepada Allah. Kenapa harus berdoa? Fa inna man ruzikad du'a lam yuhramil ijabah. Karena bahwa sungguh seseorang, fa innaman, karena bahwa sungguh orang-orang ruzika, yang dirizkikan akan dia siman akan doa, lam yuhramil ijabah, niscaya tidak diharamkan akan dia siman akan ijabah. Kalau kita memang diberi rezeki oleh Allah untuk sempat berdoa, ketika kita mau berdoa, diberi rezeki oleh Allah untuk berkesempatan berdoa, pasti kita akan dikabulkan. Tanda-tanda doa kita terkabul, kita tergerak untuk berdoa. Orang yang nggak pernah berdoa bagaimana mau dikabul? Kemudian timbul pertanyaan. Tadi katanya kita harus banyak bersedekah, misalkan sedekah itu bisa menolak bala. Ada yang bertanya bagaimana sedekah bisa menolak bala? Misalkan bala sudah ditentukan, bukankah semua yang ditentukan akan terjadi? Walaupun apapun yang kita lakukan tetap tidak akan tertolak itu bala. Makanya beliau menjawab, fa in kanal bala'u muqaddaran yusibuhu la mahala walakin yaisara. Ini yaisara di sini. Walakin yaisarallahu alaihi. Maka jika adalah bala itu muqaddaran,
Maka jika adalah bala itu yang sudah ditakdirkan, itu niscaya yusibuhu menimpa ianya bala akannya seseorang, la mahalah, tidak ada jalan lari. Jikalau memang bala sudah ditakdirkan oleh Allah, bala itu pasti akan menimpa kita. Tetapi dengan sebab kita berdoa tadi, walakin yaisarallahu alaih, tetapi memudahkan oleh Allah alaihi, di atasnya seseorang. Jadi kalaupun bala sudah ditakdirkan oleh Allah, memang tetap akan menimpa kita, tapi dengan kita banyak berdoa, itu akan terasa mudah. Kita akan terasa diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melewati ujian dari bala tersebut. Itu faedah dari berdoa. Ini lagi. Wayarzaquhus sabra bibarkatid doa. Jikalau memang bala tadi sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Namun walakinna tadi, tetapi yaisarallahu alaih, memudahkan oleh Allah kepadanya, wa yarzukahus sabra, memberi rezeki ianya Allah akannya seorang akan kesabaran, bibarkatid doa, dengan keberkatan doa. Jadi itulah faedah berdoa. Dengan kita berdoa walaupun bala tetap terjadi, tapi Allah memberikan kita kesabaran, kita akan mudah dalam menghadapi bala dan ujian tersebut. Allahumma idza ta'allama minan nujum. Ini dalam kitab aslinya kalau begini biasanya ada illa, Allahumma illa. Jadi ini sering digunakan Allahumma untuk istisna. Di depannya ada illa. Tadi di belakang kita diharamkan mempelajari ilmu tentang bintang. Illa, kecuali idza ta'allama minan nujumi qadara ma ya'rifu bihil qiblah. Kecuali apabila mempelajari ia minan nujum, daripada ilmu bintang, qadara ma ya'rifu, akan sekedar ma ya'rifu bihi, yang mengenal ia dengannya akan kiblat, wa awqatis salah, dan waktu-waktu salat, fayajuzu zalik, maka bolehlah demikian. Ilmu bintang tadi di atas termasuk ilmu dengan segala macam zodiak, semacam prediksi-prediksi, dan berkenaan juga dengan ilmu-ilmu bintang tentang melihat kiblat. Artinya beliau mengecualikan, memang ilmu bintang tadi itu haram, kecuali mudah-mudahan, Allahumma mudah-mudahan tidak haram bila dia mempelajari dari ilmu bintang sekedar dia mengetahui tentang arah kiblat. Untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu sholat. Sebenarnya waktu-waktu sholat ini dipelajari dalam ilmu falak, dan juga ilmu falak itu juga mempelajari tentang bintang-bintang, tapi bukan untuk memprediksi nasib maksudnya, tapi untuk membuat kalender, untuk mengetahui jadwal sholat, arah kiblat, dan semuanya. Di sini beliau menyatakan fayajuzu zalik, maka bolehlah oleh demikian mempelajari ilmu bintang kalau tujuannya untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuz. Adapun bermula mempelajari ilmu kedokteran. Tib ini ilmu kesehatan, fayajuzu, maka boleh iya. Adapun ilmu tentang kesehatan boleh. Bahkan dia masuk dalam kategori fardu kifayah. Li'annahu, kenapa boleh ilmu kesehatan? Li'annahu sababun minal asbab. Karena bahwa sungguh ilmu kesehatan itu satu sebab dari segala sebab. Sebab untuk kita sehat ya salah satunya punya ilmu tentang kesehatan. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Maka bolehlah oleh mempelajarinya ilmu kesehatan tadi kasairil asbab, sama seperti segala sebab-sebab yang lain. Boleh. Ilmu tentang kesehatan boleh. Bahkan ini. Kenapa boleh? Ini dalilnya antara lain, waqad tadawan nabiyyu alaihi salam, dan sungguh telah berobatlah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi juga berobat, bahkan Nabi juga menganjurkan untuk berobat. Waqad huqiya anis Syafi'i rahmatullahi alaihi annahu qala, dan sungguh telah dihikayahkan orang dari Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Apa riwayatnya? Annahu, bahwa sungguhnya Imam Syafi'i berkata, ianya beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu ilmani, kata Imam Syafi'i. Ilmu ilmani, bermula ilmu itu ada dua macam. Ilmu dua macam.
ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu fiqh untuk agama, ilmu tib untuk badan, ilmu kesehatan untuk badan. Kata Imam Syafi'i, ilmu ada dua ilmu yang pokok. Ilmu fiqh ya, untuk agama, ilmu kesehatan untuk badan. Kalau badan kita nggak sehat, gimana kita mempraktekkan agama? Wa ma wara'a zalik bulghatu majlis. Dan berulama yang selain demikian, itu bulghatu majlis, itu pelengkap majlis. Jadi maksudnya ilmu yang selain ilmu fiqh dan ilmu kesehatan. Itu bulghatu majlis, cuma pelengkap doang, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kita katamkan pasal ini biar menuju pasal selanjutnya. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Kitab aslinya nggak ada kama huwa. Wa amma tafsirul ilmi, adapun bermula penafsiran tentang ilmu, fahuwa itu maka bermula adanya ilmu itu sifatun, satu sifat, yatajalla biha yang terang dengannya, dengan sebabnya sifat, oleh al-mazkur, oleh sesuatu yang disebutkan, maksudnya mazkur sini maklum. Adapun bermula tafsir ilmu, tulisnya maka bermula adanya ilmu itu satu sifat, yatajalla biha yang terang dengannya sifat oleh yang maklum. Bagi siapa terang? Liman qomat, bagi siman yang berdiri, yang melekat, hiya oleh dianya sifat, bihi dengannya siman. Bagaimana terang mazkur? Kama huwa, sebagaimana ma, kama huwa, sebagaimana ma yang dianya ma itu dianya mazkur. Ya. Biasa kama huwa bih. Ya, kayak definisi dalam warka. Ini kita hapus, nggak apa-apa. Jadi beliau pengen menjelaskan ilmu itu apa sih? Ilmu itu satu sifat. Satu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang terang dengan sifat tersebut oleh segala pengetahuan. Segala hal yang mungkin kita tahu, dengan kita memiliki sifat itu kita jadi tahu. Itu. Ilmu satu sifat yang terang dengan sifat tersebut oleh segala mazkur. Terang bagi siapa? Bagi siman yang berdirilah oleh dianya sifat dengannya siman. Satu sifat yang bila dimiliki oleh seseorang, maka terang jelaslah terhadap dia oleh segala hal yang mungkin bisa diketahui atau oleh segala yang disebutkan. Ya, jadi di sini digunakan mazkur kenapa? Biar nggak dur sama ilmu. Karena yang mau dijelaskan ilmu. Kalau di sini digunakan lafadz maklum jadi dur. Bagaimana diterangkan ilmu menggunakan lafadz maklum, padahal ilmu kita belum tahu. Nah, kan dalam sistem definisi nggak boleh dur, nggak boleh dalam definisi itu ada bahagian dari yang mau ditakrifkan. Jadi mudahnya ilmu satu sifat yang dengan sifat itu kita bisa mengetahui banyak hal, tentunya hal-hal yang mungkin kita ketahui. Nah, atau hal-hal yang sudah disebutkan di atas, kita jadi mengetahui wajib mengenal Allah. Kita jadi tahu mengenal Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus mengenal Rasul, tahu sifat baik, tahu sifat buruk, tahu cara sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, itu arti ilmu tadi. Kalau arti fikih apa? Wal fikhu ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a naw'i alajin. Ini juga nggak ada di sebagian tulisan kita. Bermula fikih itu ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui sedetil-detil ilmu. Ma'a naw'i alajin, bersama semacam proses. Nah, dalam kitab yang satu ini nggak ada. Fikih itu arti fikih secara bahasa memahami. Cuma bukan umum memahami, tapi memahami secara detil, itu fikih. Ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui sehalus-halus pengetahuan, mengetahui sesuatu secara detil, itu namanya fikih. Ya, artinya pengetahuan yang perlu kepada pemikiran biasanya. Nah, itu fikih. Walaupun ada juga arti fikih secara bahasa mutlak paham. Seperti doa Nabi Musa. Misalkan dalam doa Nabi Musa,
wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah ya Allah ikatan dari lidahku, yafqahu qouli, agar mereka paham apa yang aku katakan, itu mutlak paham. Kemudian ada juga penggunaan fiqh mengetahui secara detail. Bahkan kalau diambil dari kata faquha, arti faquhar rajul, saral fiqhu sajian lah. Fiqh itu sudah menjadi tabiatnya. Itu arti faquha. Kalau diambil dari faquha. Karena kalau fi'il lazim itu yang dhammah innya itu melekat, mengandung arti melekat. Jabuna, penakut, itu ketakutan dia udah menjadi sifat utamanya. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaih, berkatalah oleh Abu Hanifah rahmatullahi alaih, apa kata Abu Hanifah? Jadi ini dari sini juga kita tahu ternyata fiqh di sini beliau mendefinisikannya macam-macam. Jadi bukan fiqh menurut usuli, bukan fiqh menurut istilah fikih, bukan umum, ini bisa masuk apa aja. Bukan juga secara lughat. Qala Abu Hanifah rahmatullah alaih, berkatalah oleh Abu Hanifah rahmatullah alaih, apa kata Abu Hanifah? Al fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Bermula fiqh itu mengenalnya jiwa akan sesuatu laha yang menguntungkan baginya jiwa, wa ma 'alaiha, dan mengenalnya jiwa akan sesuatu 'alaiha yang bisa membahayakan di atasnya jiwa. Jadi ma laha menguntungkan, ma 'alaiha membahayakan. Itu kata Imam Abu Hanifah. Yang dimaksud dengan fiqh ketika jiwa kita tahu sesuatu yang menguntungkan hingga dia melakukannya, dan mengetahui pula sesuatu yang membahayakannya hingga dia meninggalkannya. Waqala, dan berkata ianya Abu Hanifah, mal ilmu illa lil amali bih. Tidaklah ilmu melainkan untuk beramal dengannya ilmu. Tujuan ilmu untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Dan bermula beramal dengannya ilmu itu meninggalkan ajil, meninggalkan yang disegerakan, meninggalkan dunia, lil ajil karena mengharapkan akhirat. Itu kata Abu Hanifah. Tujuan kita mempelajari ilmu untuk mengamalkan. Cara mengamalkan ilmu yaitu meninggalkan yang tidak bernilai, dunia yang fana, karena mengharapkan akhirat yang kekal abadi. Ini belum masuk sebenarnya, belum masuk dalam metode belajar, belum. Ini baru permulaan, perkenalan tentang pentingnya ilmu, tentang kelebihan ilmu, tentang definisi ilmu. Fayambaghi lil insan alla yaghfala an nafsih ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Maka sepantaslah bagi seorang manusia oleh bahwa tidak lalai ia an nafsihi terhadap dirinya, ma yanfa'uha akan sesuatu yang bisa bermanfaat ia akannya diri, wa ma yadurruha dan sesuatu yang bisa membahayakan ia akan dirinya. Ini kita jangan lalai dari hal-hal yang bermanfaat terhadap diri kita, segera kita lakukan. Hal-hal yang membahayakan kita tinggalkan. Ini fi ulaha, ini fi ulaha wa ukhraha, ada alif di sini. Maka sepantaslah bagi manusia oleh bahwa tidak lalai ia terhadap dirinya, ma yanfa'uha akan sesuatu yang bisa bermanfaat ia akannya diri, dan ma sesuatu yang bisa membahayakan ia akannya diri, fi ulaha pada awalnya, maksudnya di dunianya, wa ukhraha dan di akhiratnya. Setiap hal yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan akhirat kita kerjakan, yang membahayakan diri kita dunia dan akhirat kita tinggalkan maksudnya. Ini beliau menjelaskan, wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yatajannabu amma yadurruha. Wa yastajlibu, dan mencari ia, yastajlib menarik ia, mencari ia, ma yanfa'u akan mama yang bermanfaat ia akannya jiwa, wa yatajannabu dan menghindari ia, amma dari hal-hal dari mama yadurruha yang membahayakan ia akannya jiwa. Itu tugas kita. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih, supaya bahwa tidak adalah akalnya dan ilmunya seseorang itu hujjatan alaih, menjadi hujjah, menjadi
apa namanya? Menjadi sesuatu yang bisa memberatkannya. Itu hujatan alaihi, artinya menjadi hal yang bisa memberatkannya. Kalau kita tidak melakukan hal yang bermanfaat untuk diri kita, meninggalkan hal yang membahayakan kita, baik di dunia ataupun di akhirat, maka akal kita, ilmu yang kita miliki nanti akan memberatkan kita. Itu maksudnya, menjadi hujah yang akan memberatkan kita. Kamu sudah diberikan ilmu tapi kamu tidak mengamalkannya, itu malah membahayakan, memberatkan kita sendiri, bukan menguntungkan. Makanya alaih fayadzidadu uqubatun, maka bertambahlah oleh siksa. Nah, kita mengetahui tidak mengamalkan, tambah siksanya. Na'udzubillahi min sukhtihi wa iqabih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kemarahannya Allah dan daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihah masyhurah. Dan sungguh telah waridlah dalam kelebihan-kelebihan ilmu wa fadailihi, dan dalam keutamaan-keutamaannya ilmu, ayatun oleh banyak ayat Quran, wa akhbarun oleh hadis-hadis yang sahih, masyhurah lagi yang masyhur. Lam nastaghil bi dzikriha kaila yatulal kitab, yang tidak kita sibukkan, lam nastaghil, yang tidak kita sibukkan dengan menyebutkan ayat dan hadis, kaila, supaya bahwa tidak panjanglah kitab. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan tentang kelebihan ilmu, tentang keutamaan ilmu, itu banyak ayat Quran semacam yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat misalkan. Banyak juga hadis-hadis yang sahih seperti misalkan orang siapa yang mencari ilmu maka malaikat akan menghamparkan sayapnya, bahkan hingga ikan di lautan akan mohon ampun kepada Allah terhadap dosa orang yang mencari ilmu. Banyak banget hadis-hadis tentang kelebihan ilmu. Nah, lam nastaghil, kita di sini tidak menyebutkan tentang hadis dan ayat tersebut supaya tidak terlalu panjang kitab, karena tujuan pokok kitab ini yaitu ta'limal muta'allim, untuk mengajarkan seorang santri tariqat ta'allum, cara belajar yang benar bagaimana. Nah, jadi kata pentahqiq di sini, tajidu fi kulli kutubil hadis, engkau akan mendapatkan dalam setiap kitab hadis itu abwaban, akan bab-bab mukhassasah, bab yang dikhususkan lil ilmi, untuk membahas tentang ilmu, walikdziri fadailihi, untuk menyebutkan keutamaan ilmu, wal hasi alaihi, dan menganjurkan terhadap ilmu. Kama tajidu fi kutubil ilmi riwayatun wa akhbaran haula hadzal maudhu, sebagaimana engkau juga akan mendapatkan dalam kitab-kitab ilmu akan riwayat-riwayat, hadis-hadis sekitar tentang judul ini. Undur masalah, coba Anda lihat misalkan Ihya Ulumuddin lil Ghazali, coba buka Ihya Ulumuddin, atau Adabud Dunya Waddin lil Mawardi, kitab judulnya Adabud Dunya Waddin karangan Imam Mawardi. Jami'ul Bayan, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, nah, kitab Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Ibni Abdul Bar, atau Iqtida'ul Ilmil Amal lil Khatib Baghdadi wa ghairiha kasir, banyak banget kitab tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini baru kita nanti mulai masuk dalam niat ketika belajar. Ini baru mulai masuk dalam metode belajar. Tadi masih semacam mukaddimah, perkenalan tentang ilmu-ilmu yang perlu, yang wajib untuk kita pelajari, dan ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.